Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Now dan kita kembali lanjutkan dialog bersama Pak Pandu Riono, epidemiolog. Pak Pandu, dalam menentukan status endemi Ya, ini poin apa saja yang harus diperhatikan Pak Pandu? ya. Poin yang paling penting adalah bahwa eh, kalau kita ingin tetap mempertahankan kondisi yang sekarang, itu vaksinasi booster harus terus dilanjutkan. Karena terutama kita memprioritaskan pada penduduk usia lanjut, ya, lansia, dan kemudian pada mereka yang komorbid. Terus kemudian jangan terlalu cepat untuk tidak melakukan edukasi kepada masyarakat untuk paling tidak selalu menggunakan masker. Terus kemudian pada tempat-tempat layanan publik yang kemungkinan akan dimasuki oleh masyarakat, alat screening seperti aplikasi Peduli dan Lindungi itu tetap bisa diimplementasi dengan konsisten. Sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya karena mereka sudah divaksinasi dan kalau masuk ke suatu tempat publik juga merasa tenang dan nyaman karena semuanya sudah dijamin bahwa penduduk yang berkumpul atau masyarakat yang sedang memasuki tempat publik baik pasar maupun area wisata itu sudah dijamin mereka sudah mendapat vaksinasi. Dan ini yang menurut saya menjadi penting karena apa? Karena masyarakat juga sudah diminta untuk menjaga perilaku prokesnya, sudah diminta untuk vaksinasi dan ini juga akan mendorong bahwa masyarakat harus dijamin bahwa mereka risiko penularannya makin lama makin menurun. Kita sama-sama berharap resiko penularannya bisa terus ditekan begitu, bisa terus Betul. melandai. Tapi ini Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID juga sempat menyampaikan bahwa diprediksi Indonesia ini sudah siap memasuki fase endemi paling tidak pada September 2022 mendatang. Ada sependapat dengan ini atau tidak Pak Pandu? Mungkin kita bisa lebih awal. Bahkan Anda Kita melihat bisa lebih Indonesia bisa awal. lebih awal memasuki fase endemi begitu? Oh iya, karena sekarang Indonesia itu salah satu negara di banyak kawasan Asia yang tidak mengalami lonjakan. Banyak negara di Cina, di Hong Kong itu terjadi lonjakan karena ada varian baru BA2, ya Omicron BA2. Ini artinya bahwa walaupun sekarang di Indonesia sudah BA2-nya sudah dominan, tetapi tidak ada kelihatan kenaikan yang signifikan. Signifikan. Tapi Itu tadi Anda artinya sempat menyebut Pak bahwa Pandu di segmen sebelumnya bahwa diprediksi akan terjadi lonjakan kembali begitu kasus betul. COVID-19 pasca Lebaran atau pasca agenda mudik Lebaran ini. Bagaimana Iya, lonjakan terjadi tapi tetap kita akan kenaikan optimis? kasus, ya kenaikan kasus kalau tidak diikuti kenaikan hospitalisasi atau kenaikan kematian itu artinya ke banyak penularan yang kita bisa tekan. Jadi penduduknya imun, ya kan jadi gitu. Tapi kan ini berarti bahwa kita ingin juga menekan supaya kasusnya nggak naik, penularannya nggak naik. Ya, bedakan antara kasus yang dimana sebagian besar akan hanya bergejala ringan atau tidak bergejala karena sudah mempunyai imunitas, dan kedua bahwa dengan adanya penduduk yang sudah mempunyai imunitas, maka walaupun tertular tidak perlu bergejala, tidak perlu menjadi berat sehingga harus masuk rumah sakit, dirawat, dan tidak perlu sampai meninggal gitu. Jadi artinya kita tidak mungkin menekan penularan sampai titik zero misalnya. Penularan pasti terjadi. Hanya kalau semua penduduk patuh menggunakan prokes, Protokol masker, kesehatan. itu betul-betul kita bisa menekan penularan. Tetapi kan kita tahu sendiri bahwa penduduk itu disiplinnya masih kurang. Kalau sekarang sudah kita melihat kalau di tempat umum masih banyak penduduk yang sudah berani melepas masker. Tapi artinya ada part di mana kita bisa sedikit lebih percaya diri begitu mengingat fasilitas kesehatan sekarang sudah Betul, lebih mumpuni begitu ya. Kemudian juga betul. kesiapan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 juga sudah lebih baik dibandingkan ketika awal-awal pandemi sebelumnya begitu ya Pak Pandu. Berkaca Ya, dari negara ya. lain yang masih berjuang terhadap pandemi, bahkan ada juga yang kami dengar ini masih memperlakukan di wilayah tertentu melakukan lockdown gitu. Apa penyebabnya yang Anda lihat? Mungkin tidak terjadi di Indonesia ini.
Penyebabnya karena yang membedakan adalah siapa yang mempunyai kekebalan. Di Indonesia, prioritas vaksinasinya itu berdasarkan wilayah. Pertama, wilayah aglomerasi di mana penduduk yang padat seperti Jabodetabek itu atau Surabaya Raya itu menjadi prioritas utama. Kedua, lansia. Jadi lansia itu harus tinggi sekali cakupan vaksinasinya. Seperti di Cina, ternyata banyak lansia yang vaksinasinya di bawah 60%. Artinya mereka yang akan banyak mengalami dampak karena terinfeksi dan harus masuk rumah sakit. Jadi kuncinya adalah bukan hanya sekedar adanya vaksin, tetapi siapa yang harus divaksin terlebih dahulu supaya mereka bisa tidak terdampak kalau penularan masih terjadi. Baik, terakhir ini mewakili pertanyaan yang mungkin ada di benak masyarakat luas. Apakah ketika nanti kita sudah masuk ke status endemi, warga masyarakat sudah diperkenankan misalkan melepas masker begitu di ruangan, atau juga kemudian melepaskan aturan-aturan lain yang sebelumnya mengikat seperti protokol kesehatan? Jika kita melihat negara-negara lain kan sudah ada juga nih yang lepas masker dan sebagainya. Iya. Iya, tapi negara-negara lain yang terlalu cepat melepaskan masker terjadi kenaikan lagi, ya kan? Jadi kita akan lebih konservatif, ya. Jadi tidak ada lagi penyekatan. Barangkali juga nanti PPKM tidak menjadi alat intervensi untuk menekan penularan, tetapi berfokus pada dua strategi. Meningkatkan vaksinasi terutama booster, kemudian tetap memberlakukan, mengedukasi masyarakat untuk menjaga perilakunya menggunakan masker. Kan menggunakan masker, mencuci tangan bukan hanya untuk pada saat COVID, pandemi juga saja untuk, begitu ya, tapi hari-hari biasa pun ini kebiasaan kesehatan yang bagus untuk dilanjutkan. Baik, artinya nanti kalaupun masuk ke stase endemi, bukan berarti kita melepas masker atau kita lalai terhadap protokol kesehatan lainnya begitu. Terima kasih Pak Pandu Riono atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Selamat sore. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri memantau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Polda Banten dan juga Polda Lampung turut memberikan pemaparan kesiapan arus mudik menuju Sumatera. Sejumlah Menteri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit memantau kesiapan arus mudik Lebaran 2022 di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Pada pemantauannya, Kapolri melihat kesiapan dari para personil di setiap pos pengamanan, juga melihat posko vaksinasi yang difasilitasi untuk pemudik dan warga sekitar. Setibanya di dermaga 6 eksekutif, Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Wahyu Bintono, dan Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Amiluddin Rumtaat memberikan pemaparan terhadap kesiapan dan antisipasi puncak arus mudik di dermaga Merak dan dermaga Bakauheni. Polda Lampung pun mempersiapkan Satgas untuk mengawal pemudik yang akan melintas di jalan-jalan rawan pada malam hari maupun siang hari. Selain itu, apabila kantong parkir di dalam dermaga sudah terpenuhi, Polda Banten akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti penutupan masuk dermaga, kontraflow maupun one way. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini 6 hari jelang Lebaran di jalur mudik Merak, kami telah bergabung bersama rekan Mahathir Muhammad di dermaga 6 Pelabuhan Merak. Mahathir, apakah sudah terlihat kepadatan arus mudik di sana? Ya, Agung, peningkatan dari jumlah pemudik di Pelabuhan Merak yang menggunakan jasa SDP Indonesia Ferry, cabang Merak ini sudah terlihat dari kemarin malam hingga sore hari ini. Memang terjadi peningkatan pada tanggal 23 dan 24 April, sempat turun, memang sempat mengalami penurunan angka atau pemudik, namun ini angkanya kembali naik lagi. Jadi saat ini pun antrean kendaraan sedang terjadi cukup mengular dari posisi kami berada mengabarkan sampai ke belakang atau pintu utama. Nah, ini mobil-mobil di depan Anda ini yang baru masuk adalah mobil-mobil yang sudah bergantian atau sudah menunggu dari beberapa jam sebelumnya dan siap masuk ke lambung kapal. Dari pihak SDP menghimbau untuk seluruh pengendara pastinya untuk bersabar karena saat masuk ke lambung kapal ini kan ada prosesnya ya, proses bongkar muat barang dalam kapal dari Bakauheni menuju Merak. Nanti akan ada kendaraan yang keluar dulu, baru mereka nanti dari mobil-mobil yang di sini disiapkan
dipersilakan boleh maju ke depan untuk masuk ke dalam lambung kapal. Nah, saya akan mengajak Anda, Agung, untuk berbincang langsung dengan salah satu pemudik yang hari ini sudah bersama keluarganya rame-rame di sini. Saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Bapak siapa, Pak? Hendra. Pak Hendra. Pak Hendra ini semua keluarga besar nih, Pak ya? Ya, dengan orang tua, adik, kakak, sama paman. Orang tua, adik, kakak, dan paman juga ya. Nah, ini Bapak agak kesini lagi, Pak, boleh geser kelihatan keluarganya. Nah, Pak, ini dari mana mau kemana? Dari Tangerang mau ke Sumatera Barat. Dari Tangerang mau Sumatera Barat, memang kampung halaman di Sumatera Barat, Pak ya. Di Bukit Tinggi, Pak, 2 tahun nggak mudik kemarin, 2020-2021. Akhirnya mudik, tanggapannya bersama keluarga seperti apa nih, Pak? Senang sekali sih, mudah-mudahan bisa cepat normal lagi gitu, situasi seperti ini. Ya, Pak, terus dari proses untuk masuk ke ASDP-nya sendiri untuk nyebrang, prosesnya ada cek vaksin nggak, Pak? Dan juga pembelian tiketnya mudah nggak sih, Pak? Ada, semuanya ada. Pengecekan Semua komplit. ada, Udah. pengecekan COVID Poster ada, ada. prokes ada. Pengecekan prokes baik dari sisi vaksin dan booster itu ditanyakan. Tanya, Pak ya. Ya. Untuk tiket online-nya mudah nggak, Pak, untuk pembeliannya, Pak? Selama ini Alhamdulillah mudah. sih, mudah. Ya, Mudah ya, Pak, mudah. ya? Oke. Harganya boleh tahu nggak berapa, Pak, untuk satu mobil ini? 588. 588.000. Baik, Bapak, terima kasih banyak, Pak Hendra, terima kasih banyak, Bapak, terima kasih. Sehat selalu, Bapak, juga terima kasih, sehat selalu, hati-hati di jalan ya, kalau kata Tulus ya. Jadi, semoga mudiknya lancar ya, Bapak, Ibu ya. Itu perbincangan kami dengan salah satu pemudik di satu keluarga, karena jadi keluarga ini sebenarnya banyak katanya bawa keluarga, tapi yang terpisah. Nah, jadi Agung, kalau untuk jumlah pemudik, sebenarnya untuk data sementara yang kami dapatkan, ini untuk kendaraan mobil ya, itu sebanyak kurang lebih 4.550 mobil sudah melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni. Belum diakumulasikan dengan data hari ini. Kalau data hari ini pastinya kayaknya akan lebih tinggi lagi. Perkiraan saya saja, ini bisa mencapai hari ini 7.000. Kan, kalau kondisi cuaca di sini agak sedikit ada himbauan untuk para pengendara atau para pemudik yang menggunakan motor. Dari pihak ASDP menghimbau kepada seluruh pemudik yang menggunakan motor untuk bisa menyiapkan dari mantel hujannya atau pakaian yang siap hujan ya. Karena kenapa? Cuaca dari Senin malam ke Senin pagi itu memang agak sedikit gerimis dan sempat ada intensitas hujan yang deras, bahkan cuacanya agak sedikit mendung. Jadi untuk para pengendara, kapal berapa jam? untuk para pengendara pastinya untuk roda 2 harus mempersiapkan diri ya. Dan untuk mobil yang memang untuk masuk ke dalam lambung kapal ini memang agak sedikit lambat, agak sedikit lama ya kalau sekarang ini karena mulai tinggi angka dari pengendara. Tadi kami sudah berbincang dengan salah satu pengendara yang menuju dari arah Tangerang, nantinya menuju ke Lampung Timur. Dia kurang lebih dari jam 11 pagi hingga jam 3 sore tadi baru masuk ke lambung kapal di dermaga 6. Seperti itu, Agung, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, usai jeda pariwara kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Now.